Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Yan Sukmawan. Pada video yang lalu kita sudah membahas tentang cara perhitungan analisis seragam dengan menggunakan Microsoft Excel dengan rumus yang kita buat sendiri. Nah, pada video tutorial kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tutorial cara melakukan ANOVA atau sidik ragam atau analisis seragam menggunakan fitur yang ada di Microsoft Excel sehingga perhitungan analisis seragam bisa dilakukan secara otomatis. Bagaimana caranya? Kita mulai. Baik, kita buka file hasil pengamatan yang sudah kita kerjakan pada video yang lalu. Ini adalah data pengamatan jumlah cabang pada penelitian percobaan faktor tunggal dalam rancangan acak kelompok dengan 3 ulangan. Perlakuan yang diterapkan adalah dosis pupuk nitrogen yang terdiri atas 5 taraf, D0, D1, D2, D3, dan D4. Dan ini adalah data rata-ratanya. Kemudian pada video yang lalu kita sudah coba melakukan perhitungan analisis seragam dan ini hasilnya. Dan kita akan mulai melakukan perhitungan ANOVA dengan fitur yang ada di Microsoft Excel. Baik, langkah pertama kita perlu mengcopy data ini. Ini saya copy datanya, kemudian saya pindahkan ke sini ya. Kemudian kita beri nama, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini adalah perlakuan D0, D1, D2, D3, dan D4. Oke, supaya lebih rapi saya hilangkan garisnya. Ya, sudah. Langkah berikutnya kita bisa mulai melakukan analisis data dengan mengklik data, klik data analisis, kemudian muncul jendela baru. Ada ANOVA single factor, ANOVA two factor with replication, ANOVA two factor without replication. Nah, untuk percobaan faktor tunggal dalam rancangan acak kelompok, kita pilih yang urutan ketiga, ANOVA two factor without replication. Klik OK. Kemudian kita masukkan ring datanya. Klik tanda panah yang arah ke atas. Kemudian kita sorot data yang akan kita analisis. Pilih panah ke bawah. Berikutnya saya centang labelsnya. Kemudian kita tentukan nilai alfa. Di sini saya gunakan alfa 0,05 atau 5%. Kemudian output hasil analisis data akan muncul pada sheet baru. Klik OK untuk mengeksekusi. Ya, inilah adalah hasilnya. Langsung muncul dalam hitungan detik. Kemudian kita akan melakukan perapian data ya. Ini adalah tabel ANOVA-nya. Ini derajat sumber keragaman. Kemudian ini adalah sum square, jumlah kuadrat. Ini adalah kolom degree of freedom, derajat bebas. Ini adalah mean square, kuadrat tengah. Ini adalah F hitung.
ini adalah nilai P atau nilai P, ini adalah F tabel. Nah, di data yang kita input tadi, rows adalah atau baris adalah merupakan perlakuan. Kita ganti rows ini dengan perlakuan. Kemudian kolom adalah kelompok. Kita ganti dengan kelompok. Kemudian error itu adalah galat. Untuk total tetap total ya. Nah, hasilnya sudah selesai. Berikutnya saya akan coba membandingkan hasil perhitungan ANOVA secara otomatis yang sudah kita lakukan barusan dengan ANOVA yang kita sudah kerjakan dengan rumus yang kita buat sendiri. Kita copy, kemudian kita tempelkan di samping tabel analisis seragam. Ya, seperti ini. Kita bandingkan ya. Untuk kelompok DB-nya 2, perlakuan DB 4, total 14, tidak ada masalah. Kemudian jumlah kuadrat 115,21, 8,71, 17,14 sama. Berikutnya kuadrat tengah 28,8, 4,36, 2,14. Kemudian berikutnya adalah F hitung. F hitung kelompok 2,03, F hitung perlakuan 13,44. Kemudian F tabel 5%, 4,46 untuk kelompok dan untuk perlakuan 3,84. Ya, hasilnya sama. Langkah selanjutnya kita akan membuat atau menarik kesimpulan berdasarkan tabel ANOVA yang sudah jadi ini. Kita akan buat notasi. Nah, kalau pada tabel ANOVA yang sebelumnya, di video sebelumnya, kita bandingkan F hitung dengan F tabel. Nah, sekarang kita akan lihat nilai dari P atau P value. Kita bandingkan dengan nilai alfa atau taraf nyata yang kita gunakan. Yang pertama adalah P value perlakuan. P value perlakuan nilainya adalah 0,001. Kita bandingkan dengan 0,05. Ternyata nilainya lebih kecil dari 0,05. Sehingga nyata. Kemudian kita bandingkan lagi dengan taraf nyata 1% atau 0,01. Ternyata P value lebih kecil dibandingkan dengan 0,01, sehingga hasilnya juga nyata ya, atau berbeda nyata. Jadi ini bintangnya 2, sangat nyata karena lebih kecil dari 0,01. Nah, ini perbedaan antara membaca atau membandingkan nilai P value dengan nilai F hitung. Kalau F hitung itu perlakuan yang kita berikan itu berbeda nyata jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, sedangkan kalau kita mengacu ke nilai P atau P value, kalau P value itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa, maka perlakuan yang kita terapkan itu berbeda nyata. Itu perbedaan dengan F hitung ya. Kemudian untuk kelompok ternyata nilai P value-nya lebih besar dari 0,05 sehingga notasinya tidak nyata. Nah, jadi berdasarkan hasil ANOVA yang telah kita lakukan, kita simpulkan bahwa kita menolak H0. Artinya terdapat perbedaan pengaruh akibat perlakuan taraf dosis pupuk nitrogen pada peubah jumlah cabang. Ya, demikian tutorial singkat yang dapat saya sampaikan.
Sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.